Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang prejudice and discrimination. Mari kita lihat slide kedua. Kita langsung saja masuk ke slide kedua. Pertama-tama, kita akan membahas apakah definisi prejudice itu. Secara bahasa, terjemahan prejudice dalam bahasa Indonesia adalah prasangka. Namun, tidak seperti pemahaman orang-orang pada umumnya, prejudice dalam kajian psikologi sosial selalu bermakna prasangka buruk. Ingat, selalu bermakna prasangka buruk. Tidak ada prasangka baik atau husnudzon dalam kajian prejudice di psikologi sosial kita. Tentu banyak ahli psikologi yang mendefinisikan apakah prejudice itu. Secara umum, definisi-definisi yang disampaikan para ahli tersebut bermakna sama. Bapak akan sampaikan sebuah definisi yang menurut Bapak paling mewakili fenomena prejudice, yaitu definisi dari Allport. Allport mengatakan bahwa prejudice adalah berpikir buruk tentang orang lain, termaksud juga kelompok lain maksudnya, tanpa bukti yang memadai. Sebagai contoh, ada seorang perempuan menuduh lelakinya selingkuh hanya gara-gara si lelaki ketahuan ngobrol berdua dengan perempuan lain. Berpikir bahwa si laki-laki selingkuh hanya gara-gara melihatnya berbincang dengan perempuan lain adalah prejudice. Sedangkan tuduhan yang terucap dari mulut si perempuan adalah manifestasi dari prejudice. Mengapa dikatakan prejudice? Karena belum cukup bukti bagi si perempuan untuk menyimpulkan demikian. Boleh jadi perempuan itu adalah saudaranya. Boleh jadi perempuan yang diajak ngobrol laki-laki itu adalah adiknya. Boleh jadi hanya sekedar rekan bisnis biasa. Lalu bagaimana jika si perempuan menemukan bukti tambahan bahwa berupa percakapan mesra antara keduanya, atau bukti pernikahan berupa surat atau foto pernikahan keduanya? Jika sudah ada bukti kuat seperti itu, maka tuduhan selingkuh bukan lagi dianggap sebagai manifestasi dari prejudice. Itu adalah fakta. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami makna definisi Allport tersebut. Nah, mahasiswa sekalian, definisi umum dari prejudice sendiri adalah sikap tidak menyenangkan dan terkadang memusuhi orang lain atau kelompok sosial tertentu beserta anggota-anggotanya. Jika diperhatikan, definisi umum dan definisi Allport ini sebenarnya tidak bertentangan, bahkan dapat digabungkan untuk mendapatkan makna yang lebih lengkap. Jika kedua definisi tersebut dimaknai dengan cara bersamaan, maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa sikap tidak menyenangkan dan memusuhi orang lain disebabkan oleh pikiran buruk yang muncul dalam diri kita sendiri. Nah, sekedar mengingatkan, sikap atau dalam bahasa psikologisnya disebut attitude berbeda dengan perilaku. Sikap itu ada dalam pikiran dan perasaan, sedangkan perilaku atau behavior adalah tutur kata dan gerak tubuh yang dapat dicerap panca indera. Dengan demikian, prejudice adalah pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan dan memusuhi orang lain. Untuk lebih memudahkan kalian membedakan sikap dengan perilaku, Bapak berikan contoh sebagai berikut ya. Berpikir bahwa pria berjenggot adalah teroris, itu namanya sikap. Tidak suka dengan pria berjenggot, itu juga sikap. Sedangkan mengolok-olok pria berjenggot dengan kata-kata kasar, misalnya seperti dasar teroris, itu adalah perilaku atau behavior. Dalam kajian psikologi sosial, sikap seperti itu disebut prejudice. Sedangkan perilaku mengolok-olok orang lain yang berjenggot seperti tadi, itu disebut diskriminasi, yang akan kita pelajari nanti. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga.
Komponen-komponen prejudice ada 3. Pertama adalah ill prejudgment. Kedua adalah strong negative feeling. Dan ketiga adalah intention to act. Penjelasan ketiganya adalah sebagai berikut. Ill prejudgment adalah penghakiman tanpa bukti. Bapak pikir makna dari komponen ini sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Ill prejudgment ini kemudian menimbulkan perasaan negatif yang kuat atau strong negative feeling. Perasaan ini dapat maksudnya dapat berupa benci atau muak, yang kemudian memunculkan niat untuk mendiskriminasi orang lain. Niat inilah yang disebut dengan intention to act. Mungkin kita berbeda pendapat tentang manakah proses yang terlebih dahulu muncul. Ill prejudgment yang menyebabkan strong negative feeling, atau strong negative feeling lah yang menyebabkan orang berpikir negatif. Menurut Bapak, dua-duanya benar karena ada bukti empiriknya dan kedua-duanya masuk akal. Kadang pikiran buruk yang menyebabkan perasaan menjadi buruk, namun kadang juga terjadi mood yang buruk bikin kita berpikiran buruk pada semua orang, ya kan? Nah, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana jika salah satu komponen prejudice tidak ada dalam diri seseorang? Apakah orang itu dapat dikatakan berprejudice? Misalnya, seorang hanya memiliki ill prejudgment dan strong negative feeling saja, namun tidak ada niatan untuk melakukan diskriminasi. Lalu apakah orang itu dapat dianggap melakukan prejudice? Menurut Bapak, kalau kita merujuk pada pendapat Allport, maka selama masih ada komponen berpikir, dalam tanda petik berpikir, maka orang tersebut tetap dikatakan melakukan prejudice, walaupun dia tidak ingin melakukan diskriminasi atau tidak ingin melukai target prasangkanya atau melukai orang yang diprasangkai itu. Nah, mahasiswa semuanya, saya kira cukup jelas. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk kepada pembahasan discrimination sekarang, atau diskriminasi lah dalam bahasa Indonesianya. Secara definitif, diskriminasi adalah perilaku memperlakukan orang lain secara berbeda. Maksudnya berbeda adalah memperlakukan dengan tidak adil, sehingga tidak semua perlakuan berbeda dapat dikatakan diskriminasi. Apakah beda memperlakukan orang secara berbeda namun tidak dianggap sebagai perilaku diskriminasi? Apakah ada seperti itu? Ada. Contohnya, seorang ayah yang memberikan uang jajan dengan jumlah yang berbeda kepada anaknya yang SMA dan yang SD. Anaknya yang SMA misalnya diberikan uang jajan Rp50.000 sehari, sedangkan anaknya yang masih SD cukup Rp10.000 per hari. Perlakuan berbeda seperti ini tidak dikatakan diskriminasi, malah orang akan menganggapnya sebagai perilaku yang adil. Maksudnya di sini bukan berbedanya ya menjadi titik tekan, tapi masalah keadilannya. Contoh berikutnya adalah contoh perilaku diskriminasi itu sebenarnya banyak sekali ya. Ini contoh berikutnya nih. Jika kalian pernah belajar sejarah, tentu tahu tentang politik apartheid ya, yang berlangsung di Afrika sejak tahun 1930 sampai 1991. Apartheid adalah sistem perundang-undangan yang memisahkan ras kulit putih dan ras kulit hitam. Saat itu, pemerintah dikendalikan oleh ras kulit putih, sehingga undang-undang apartheid sangat diskriminatif terhadap orang kulit hitam. Contohnya, orang kulit hitam tidak boleh tinggal bersama orang kulit putih. Rumah mereka dikumpulkan di sebuah wilayah tertentu, bahkan tempat duduk di dalam bus aja dipisah.
Orang kulit hitam hanya boleh duduk di bangku paling belakang. Tempat-tempat tertentu seperti restoran mewah dan bioskop kadang ditulis begini: anjing dan orang berkulit hitam dilarang masuk. Diskriminasinya sampai seperti itu. Nah, saat ini diskriminasi terang-terangan seperti politik apartheid yang tadi Bapak sampaikan hampir tidak ada lagi. Kesadaran masyarakat terhadap persamaan derajat antar manusia sudah tinggi, sehingga tidak ada lagi orang yang berani secara terang-terangan melakukan diskriminasi terhadap orang lain. Namun, apakah benar tidak ada lagi diskriminasi? Tidak. Diskriminasi masih banyak, tapi dilakukan dengan cara yang halus dan tersembunyi. Dalam kajian psikologi, diskriminasi yang dilakukan dengan cara tersembunyi disebut dengan soft discrimination. Bersembunyi di mana? Soft discrimination bersembunyi di balik sikap, bahasa tubuh, dan tutur kata. Sikap, bahasa tubuh, dan tutur kata seseorang bisa saja tampak tidak diskriminatif, namun sebenarnya adalah perilaku diskriminatif. Ada 3 bentuk soft discrimination. Pertama disebut dengan reluctant to help, kedua tokenism, ketiga reverse discrimination. Oke, mahasiswa semuanya, penjelasan ketiga bentuk diskriminasi tersebut ada di slide berikutnya. Yuk kita buka slide kelima ya. Pertama-tama kita akan bahas apa itu reluctant to help. Reluctant to help adalah keengganan menolong orang lain atau kelompok lain yang ingin meningkatkan statusnya dalam masyarakat. Tapi menurut Bapak, keengganan menolong orang lain pun tidak hanya terkait dengan peningkatan status sosial saja, bisa juga karena hal lain yang lebih luas. Untuk contoh-contoh reluctant to help ini kalian bisa lihat di slide presentasi Bapak. Di sana sudah Bapak tuliskan beberapa contoh reluctant to help. Kalau harus memberikan contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian, mungkin kalian pernah lihat bagaimana permusuhan internal anggota geng mahasiswi di sekitar kalian. Mahasiswi loh ya. Bapak sering melihat banyak mahasiswi kampus kita membuat geng-geng dengan anggota beberapa orang saja. Kadang kalau salah satu anggota geng tidak kompak, maka dia akan diperlakukan secara diskriminatif oleh anggota geng yang lainnya. Entah dijauhi atau dibuat selalu merasa bersalah. Apa kalian juga anggota geng Fakultas Psikologi? Bapak harap kalian masuk ke dalam geng-geng yang positif saja. Baiklah. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Slide ke-6. Bentuk soft discrimination yang kedua adalah tokenism. Seperti yang bisa kalian baca di slide ke-6, arti dari tokenism adalah perilaku positif yang remeh-temeh terhadap kelompok minoritas tertentu, juga termasuk kepada individu maksudnya. Tujuan dilakukan tokenism adalah agar pelaku diskriminatif terlihat sudah berlaku adil. Seperti contoh yang sudah Bapak tulis di slide presentasi, contoh tokenism adalah perusahaan yang mengangkat sedikit pegawai dari kelompok minoritas agar terlihat tidak diskriminatif. Baiklah, semoga sampai di sini kalian paham semua. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas reverse discrimination. Seperti yang sudah ada di slide kalian, reverse discrimination adalah bentuk ekstrim dari tokenism. Pelaku diskriminasi memberikan perlakuan yang spesial kepada kelompok yang didiskriminasi. Yang menarik dari jenis soft discrimination ini, justru bantuan atau perlakuan spesial inilah yang merugikan orang-orang yang didiskriminasi. Sebagai contoh,
Pada tahun 1980, banyak guru di Amerika Serikat yang takut disebut pelaku diskriminasi kepada siswa kulit hitam. Untuk menghindari stigma tersebut, mereka memberikan nilai yang tinggi kepada siswa berkulit hitam, terutama pada pelajaran sastra. Padahal jika dinilai secara objektif, nilai siswa-siswa berkulit hitam tersebut memang buruk sebenarnya. Namun agar terhindar dari stigma tersebut, maka guru-guru itu tetap memberikan nilai yang sangat baik kepada mereka, siswa kulit hitam. Terus apa akibatnya? Siswa-siswa berkulit hitam tadi tidak mendapatkan fasilitas les tambahan dari sekolah. Padahal ada fasilitas les tambahan gratis loh dari sekolah bagi mereka yang nilai sastranya jelek. Namun siswa-siswa berkulit hitam ini kehilangan haknya mendapat fasilitas les gratis justru karena mereka diberikan perlakuan super spesial tadi. Dampak lain dari reverse discrimination dan juga tokenism maksudnya adalah rusaknya harga diri individu. Sebagai contoh, individu yang tahu bahwa dirinya diterima di perusahaan karena proses tokenism atau proses reverse discrimination juga akan rusak harga dirinya. Dia akan merasa sebagai pegawai yang diterima bukan karena kualitas, namun karena sebab lain yang tidak ada hubungannya dengan kualitas. Oleh karenanya, individu akan menurun motivasinya dalam bekerja dan produktivitas perusahaan pun akan menurun. Rusaknya harga diri akibat tokenism dan reverse discrimination juga dapat mengakibatkan individu tidak realistis menilai kualitas dirinya. Individu akan merasa bahwa dirinya berkualitas, padahal sebenarnya sih enggak gitu. Akibatnya, individu akan kesulitan menghadapi dunia nyata, di dunia kerja maksudnya ya. Pokoknya dunia di luar kampus lah. Dia akan merasakan kerusakan harga diri ketika mengetahui kenyataan bahwa dirinya tidak cukup berkualitas menghadapi dunia nyata. Baiklah mahasiswa semuanya, sampai di sini Bapak harap kalian paham. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide ke-8. Berikutnya kita akan membahas masalah rasisme. Seperti yang ada dalam slide presentasi kalian, rasisme pada dasarnya adalah prejudice dan discrimination sekaligus. Hanya saja basis prasangka dan diskriminasinya adalah ras atau etnis. Jika menilik kembali sejarah, banyak pembantaian umat manusia yang termasuk dalam perilaku rasisme. Contohnya, pembantaian Yahudi Jerman oleh Hitler. Dulu, penjajahan di Afrika oleh bangsa Eropa juga mengatasnamakan rasisme. Orang Afrika yang berkulit hitam masih belum dianggap sebagai ras unggul di Afrika dulu, atau masih dianggap setengah manusia, sehingga tidak mengapa kalau dijajah, kata para penjajah dulu yang menjajah atas nama rasisme itu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca e-book yang telah Bapak upload ke Schoology yang berjudul Menyingkap Tabir Fasisme karya Harun Yahya. Buku itu sangat bagus, Bapak punya di rumah hard copy-nya. Dan dalam buku ini Anda akan digiring untuk memahami bahwa orang-orang yang melakukan pembantaian atas dasar rasisme sedang merasa berbuat sesuatu yang baik loh. Jadi mereka membantai orang itu merasa apa yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan mulia. Ada motif moral yang mendorong mereka melakukan itu motif kebaikan. Bayangkan membantai orang, tapi yang mendorong mereka melakukan itu adalah moral kebaikan. Mereka merasa demikian. Apa moral yang mendorong perilaku rasisme tersebut? Ia adalah perjuangan mempertahankan hidup ras unggul. Penjajahan berbasis rasisme mendapatkan pembenarannya melalui teori evolusi Darwin.
Darwin mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang satu kan, yaitu sel sederhana yang muncul secara tidak sengaja di air hangat di daerah Amerika sana. Kemudian sel itu berevolusi selama jutaan tahun menjadi banyak spesies, termasuk manusia. Di antara spesies manusia ada yang sudah berevolusi lebih sempurna daripada yang lain. Menurut mereka, spesies manusia yang berevolusi sempurna itu adalah mereka yang berkulit putih, berambut blonde atau berambut pirang, orange itu, dan bermata biru. Agar spesies manusia yang unggul tadi ini bertahan hidup dan mempertahankan keunggulannya, maka seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh spesies manusia yang unggul tadi. Karena jika tidak, spesies manusia yang unggul ini akan mati dan secara keseluruhan peradaban manusia akan mundur, setback. Kedua, agar spesies unggul ini tetap terjaga, maka harus ada pemisahan antara spesies manusia unggul dengan manusia rusak. Maksudnya, mereka yang kulitnya berwarna itu yang dimaksud dengan spesies yang rusak, belum berevolusi secara sempurna maksudnya. Karena kalau bercampur akan lahir manusia-manusia rusak. Oleh itu, maka manusia-manusia rusak ini harus dimusnahkan. Intinya seperti jalan pikir moral para pelaku rasisme zaman penjajahan. Jadi ya seperti itulah. Jadi kalau mereka tidak dibunuh, ya nanti akan bercampur dengan orang-orang kulit putih, bermata biru dan berambut blond. Nanti kalau lahir anaknya akan setback ke belakang, tidak putih juga tidak hitam. Berarti kan secara evolusi mundur gitu loh. Tidak bukan malah maju evolusinya, tapi malah mundur gitu. Makanya mereka kemudian membantai orang-orang berkulit hitam, menjajah mereka, mengambil kekayaannya. Jadi mereka punya motif moral yang mendorong mereka untuk melakukan penjajahan, sehingga mereka melakukan penjajahan itu sembari merasa melakukan kebaikan. Baik anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat slide ke-9 ya. Salah satu contoh new rasisme seperti yang sudah tertulis di slide ke-9. Jadi slide ke-9 ini kita akan membahas tentang new rasisme. Mengapa jika ada temanmu, ini contoh ya, mengapa jika ada temanmu yang mengatakan kepada temanmu yang lain, misalnya yang berasal dari Papua misalnya, seperti yang tertulis di slide ke-9 itu adalah bentuk rasisme? Karena ada kesan tersirat bahwa Anda menganggap orang Papua berasal dari hutan sehingga paling mengenal hutan sehingga cocok sekolah di fakultas kehutanan, ya kan? Tapi kita harus jujur loh ya, new rasisme ini kadang kita lakukan juga. Kadang juga terlihat jelas di televisi, terutama di acara hiburan, betapa orang berkulit hitam selalu jadi bahan ejekan. Walaupun maksudnya hanya bercanda, namun itulah hakikat new rasisme. Dia bersembunyi di balik tutur kata, di balik bercandaan, di balik bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dan mungkin kita juga sering melakukan hal itu. Nah, untuk sementara Bapak cukupkan sampai slide ke-9 dulu. Nanti kita akan bahas slide berikutnya di pertemuan berikutnya. Oke, nanti Bapak ingatkan juga untuk tetap selalu mengecek psikologi kalian, karena ingat, kuis atau apapun yang akan Bapak sampaikan di psikologi itu tidak ada pengumumannya. Jadi kalian harus tetap cek terus ya gitu, jangan sampai ketinggalan. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya, mudah-mudahan sampai di sini paham. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.